Selamat datang di Perpus Audio Harry Potter dan Tahanan Azkaban, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 7. Bogart di dalam lemari pakaian. Malfoy tidak ikut pelajaran dan baru muncul hari Kamis agak siang. Ketika anak-anak Slytherin dan Gryffindor sudah setengah jalan mengikuti 2 jam pelajaran ramuan. Dia muncul di ruang bawah tanah dengan angkuh, lengan kanannya dibebat dan digendong. Harry berpendapat lagaknya seperti pahlawan yang berhasil selamat dalam perang mengerikan. "Bagaimana kabarmu, Draco?" tanya Pansy Parkinson sambil tersenyum-senyum genit. "Apa sakit sekali?" "Iya," kata Malfoy, menyeringai pura-pura kesakitan. Tapi Harry melihatnya mengedip kepada Grindelwald ketika Pansy sudah tidak memandangnya. Duduklah," kata Profesor Snape ramah. Harry dan Ron saling mencibir. Snape tak akan mengatakan duduklah kalau mereka yang terlambat. Mereka pasti akan kena detensi. Tetapi Malfoy selalu boleh melakukan apa saja di kelas Snape. Snape adalah kepala asrama Slytherin dan biasanya menganak emaskan anak-anak asramanya sendiri. Mereka membuat ramuan baru hari ini, cairan penyusut. Malfoy memasang kualinya tepat di sebelah Harry dan Ron, sehingga mereka menyiapkan bahan-bahannya di meja yang sama. "Sir," Malfoy berteriak, "Sir, saya perlu bantuan memotong-motong akar Death ini, karena dengan saya." "Weasley, potongkan akar Malfoy," Snape memerintah tanpa mengangkat kepala. Wajah Ron langsung merah padam. "Tanganmu tidak apa-apa," dia mendesis kepada Malfoy. Malfoy menyeringai. "Weasley, kau mendengar apa kata Profesor Snape? Potong-potong akar ini." Ron menyambar pisaunya, menarik akar-akar Death Malfoy ke dekatnya dan mulai memotong-motongnya sembarangan sehingga potongannya panjang pendek tak beraturan. "Profesor," Malfoy mengadu. Seperti biasa, nadanya dipanjang-panjangkan. "Weasley merusak akar saya, Sir." Snape mendatangi meja mereka, memandang potongan akar melewati hidung bengkoknya, kemudian tersenyum masam kepada Ron dari bawah rambut panjangnya yang berminyak. "Tukar akar dengan Malfoy, Weasley." "Tapi, Sir," Ron telah menghabiskan 1/4 jam terakhir untuk dengan sangat hati-hati memotong-motong akarnya dalam ukuran yang sama. "Sekarang," kata Snape dengan suara yang paling berbahaya. Ron mendorong akarnya sendiri yang terpotong-potong rapi di atas meja ke arah Malfoy, kemudian memungut pisaunya lagi. Dan, "Sir, saya perlu Slytherin ini dikupaskan," kata Malfoy. "Potter, kupaskan Slytherin Malfoy." "Potter, kupaskan Slytherin Malfoy," kata Snape, melempar pandang jijik kepada Harry seperti biasanya. Harry mengambil Slytherin arah kisut Malfoy, sementara Ron berusaha sebisanya menyelamatkan potongan akar rusak yang sekarang terpaksa harus digunakannya. Harry mengupas Slytherin secepat dia bisa dan melemparnya kembali ke arah Malfoy tanpa bicara. Malfoy menyeringai lebih lebar daripada sebelumnya. "Sudah bertemu sobat kalian Hagrid belakangan ini?" tanya Malfoy pelan kepada mereka. "Bukan urusanmu," hadik Ron tanpa mengangkat wajahnya. "Sayang sekali dia tak akan jadi guru lagi," kata Malfoy pura-pura sedih. "Ayah kecewa, aku luka." "Ngomong saja terus, Malfoy. Aku buat kau luka betulan nanti," gertak Ron. Dia sudah mengajukan keluhan kepada Dewan Sekolah dan kepada Kementerian Sihir. "Ayah punya pengaruh besar tahu, dan luka yang susah sembuh seperti ini." Malfoy pura-pura menarik napas berat. "Siapa yang tahu apakah lenganku akan bisa kembali seperti semula." "Jadi itulah sebabnya kau mempermainkan kami semua," kata Harry tanpa sengaja memotong kepala bangkai ulat bulu karena tangannya gemetar saking marahnya. "Berusaha supaya Hagrid dipecat." "Wah," kata Malfoy merendahkan suaranya sampai menjadi bisikan. "Sebagian memang untuk itu, Potter. Tapi ada banyak keuntungan lain juga. Weasley, iriskan ulatku." Beberapa kuali dari mereka Neville sedang dalam kesulitan. Neville seperti biasa tertekan sekali dalam pelajaran ramuan. Ini pelajaran paling sulit untuknya dan ketakutannya yang amat besar terhadap Profesor Snape membuat segalanya 10 kali lebih buruk. Ramuannya yang seharusnya berwarna hijau cerah malah berwarna jingga. "Longbottom," kata Snape, menyendok cairan itu dan membiarkannya mengucur kembali ke dalam kuali, agar semua bisa melihatnya. "Coba katakan padaku, apa ada yang bisa menembus tulang tengkorakmu yang tebal itu? Apakah kau tidak mendengarku berkata jelas-jelas, cuma 1 limpa tikus yang diperlukan? Bukankah sudah kutegaskan bahwa setetes jus lintah sudah cukup? Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu mengerti, Longbottom?" Neville gemetar, mukanya merah padam.
Tampaknya dia nyaris menangis. "Maaf, Sir," kata Hermione. "Maaf. Saya bisa membantu Neville membetulkannya." "Seingatku, aku tak memintamu pamen, Miss Granger," kata Snape dingin. Dan wajah Hermione menjadi sama merahnya dengan wajah Neville. "Longbottom, pada akhir pelajaran kita akan memberi katakmu beberapa tetes ramuan bantuan ini, dan kita lihat nanti apa yang terjadi. Mungkin itu bisa menjadi dorongan bagimu untuk melakukannya dengan lebih baik." Snape menjauh meninggalkan Neville yang tak bisa bernapas saking takutnya. "Bantu aku," Neville merintih kepada Hermione. "Hei, Harry," kata Seamus Finnegan mencondongkan diri ke meja mereka untuk meminjam timbangan kuningan Harry. "Kau sudah dengar? Dari propet pagi ini, katanya ada yang melihat Sirius Black." "Di mana?" tanya Harry dan Ron segera. "Di seberang meja." Malfoy mendongak memasang telinga. "Tak jauh dari sini," kata Seamus, yang tampak bersemangat. Muggle perempuan melihatnya. Tentu saja dia tidak mengerti. Para Muggle mengira Black cuma penjahat biasa kan? Jadi dia menelpon nomor hotline. Waktu orang-orang Kementerian Sihir tiba di tempat itu, Black sudah pergi. "Tak jauh dari sini," Ron mengulangi, memandang Harry penuh arti. Dia menoleh dan melihat Malfoy memandang penuh minat. "Apa, Malfoy? Ada lagi yang perlu dikuliti?" Tetapi mata Malfoy berkilat jahat dan memandang Harry. Dia membungkuk di atas meja. "Mau coba menangkap Black sendirian, Potter?" "Ya, betul," kata Harry asal saja. Bibir tipis Malfoy melengkung dalam senyum sadis. "Tentu saja, kalau aku," katanya sok. "Aku pasti sudah melakukan sesuatu sebelum ini. Aku tak akan tinggal di sekolah jadi anak baik-baik. Aku akan di luar sana mencarinya." "Kau bicara apa, Malfoy?" tanya Ron kasar. "Apa kau tidak tahu, Potter?" desah Malfoy, matanya yang pucat menyipit. "Tahu apa?" Malfoy tertawa menghina. "Mungkin kau tak berani mempertaruhkan lehermu," katanya. "Kau lebih suka menyerahkannya kepada para Dementor saja, kan? Tapi kalau aku akan balas dendam. Akan kuburu sendiri." "Apa yang kau bicarakan?" tanya Harry marah. Tapi saat itu Snape berkata, "Kalian mestinya sudah selesai masukkan semua bahan ramuan sekarang. Ramuan ini harus mendidih dulu sebelum bisa diminum. Menyingkirlah dulu sementara ramuan mendidih dan kemudian kita akan mengetes katak Longbottom." Grape dan Goyle tertawa terang-terangan, memandang Neville yang berkeringat dan mengaduk ramuannya dengan terburu-buru. Hermione menggumamkan petunjuk-petunjuk kepadanya dari sudut mulutnya, supaya Snape tidak melihatnya. Harry dan Ron mengemas kembali bahan-bahan mereka yang tidak terpakai, lalu mencuci tangan dan sendok pengaduk mereka di wastafel batu di sudut. "Apa maksud Malfoy?" gumam Harry kepada Ron, sambil sekali lagi mengulurkan tangannya ke bawah semburan air sedingin es yang memancar dari mulut Goyle. "Kenapa aku harus balas dendam kepada Black? Dia tidak melakukan apa-apa terhadapku, setidaknya belum." "Dia cuma mengada-ngada," kata Ron sewot. "Dia mencoba membuatmu melakukan sesuatu yang bodoh." Menjelang akhir pelajaran, Snape mendatangi Neville, yang gemetar ketakutan di sebelah kualinya. "Semua berkumpul," kata Snape. Mata hitamnya berkilat dan saksikan apa yang terjadi pada katak Longbottom. Kalau dia berhasil membuat cairan penyusut, kataknya akan menyusut menjadi kecebong. Kalau seperti yang tak kuragukan lagi, dia salah membuat ramuannya, kataknya akan keracunan. Anak-anak Gryffindor mengawasi dengan ketakutan. Anak-anak Slytherin tampak bergairah. Snape memungut trapor dengan tangan kirinya dan memasukkan sendok kecil ke dalam ramuan Neville yang sekarang berwarna hijau. Dia meneteskan beberapa tetes ke kerongkongan trapor. Suasana sunyi senyap, trapor menelan, kemudian terdengar bunyi pelan-pelan dan trapor si kecebong menggeliat-geliat di atas telapak tangan Snape. Anak-anak Gryffindor bertepuk riuh. Snape dengan wajah masam mengeluarkan botol kecil dari dalam saku jubahnya, menuangkan beberapa tetes ke atas trapor. Dan dalam sekejap saja trapor muncul lagi, sudah menjadi katak dewasa. "Potong 5 angka dari Gryffindor," kata Snape, membuang senyum menghilang dari wajah semua anak. "Sudah kularang kau membantunya, Miss Granger." Kelas bubar. Harry, Ron, dan Hermione mendaki tangga ke aula depan. Harry masih memikirkan apa yang dikatakan Malfoy, sementara Ron masih berang terhadap Snape. 5 angka dipotong dari Gryffindor karena ramuannya benar. "Kenapa kau tidak bohong, Hermione? Mestinya kau bilang Neville membuatnya sendiri." Hermione tidak menjawab. Ron menoleh. "Di mana dia?" Harry ikut menoleh. Mereka sudah tiba di puncak tangga sekarang.
mengawasi anak-anak lain yang melewati mereka, menuju aula besar untuk makan siang. Tadi dia persis di belakang kita, kata Ron mengernyit. Malfoy melewati mereka. Diapit Grab dan Goyle, dia mencibir kepada Harry dan menghilang. Itu dia, kata Harry. Hermione agak terengah, bergegas menaiki tangga. Satu tangannya memegangi tasnya, satunya lagi kelihatannya menyisipkan sesuatu di bagian depan jubahnya. Bagaimana kau melakukannya? Tanya Ron. Apa? Tanya Hermione. Bergabung dengan mereka. Mulanya kau di belakang kami, dan saat berikutnya kau sudah berada di kaki tangga lagi. Apa? Hermione kelihatannya agak bingung. Oh, aku harus balik karena ada yang ketinggalan. Oh, tidak. Tas Hermione sobek. Harry tidak heran. Tas itu dijejali paling tidak selusin buku-buku besar dan tebal. Kenapa sih semua ini kau bawa-bawa? Ron menanyainya. Kau kan tahu berapa banyak pelajaran yang kuambil, kata Hermione tersengal. Tolong pegangan ini dong. Tapi Ron membalik buku-buku yang diserahkan Hermione kepadanya, memandang sampul depannya. Dan tidak ada pelajaran ini hari ini. Tinggal pertahanan terhadap ilmu hitam sore ini. Oh iya, kata Hermione tak jelas, tapi dia tetap saja masukkan semua bukunya ke dalam tasnya lagi. Mudah-mudahan makan siangnya enak, aku lapar sekali, dia menambahkan dan berjalan menuju aula besar. Apa kau punya perasaan Hermione menyembunyikan sesuatu dari kita? Ron menanyai Harry. Profesor Lupin belum ada ketika mereka tiba untuk mengikuti pelajaran pertama pertahanan terhadap ilmu hitam bersamanya. Mereka semua duduk mengeluarkan buku, pena bulu, dan perkamen mereka, dan sedang mengobrol ketika akhirnya Profesor Lupin masuk. Lupin tersenyum samar dan menaruh tasnya yang butut di atas meja guru. Dia masih sama lusuhnya seperti sebelumnya, tapi sudah tampak jauh lebih sehat daripada waktu di kereta api. Seakan dia sudah makan cukup banyak. Selamat sore, katanya. Silakan masukkan kembali semua buku kalian ke dalam tas. Hari ini kita praktek. Kalian hanya akan perlu tongkat. Anak-anak menyimpan kembali buku-buku mereka sambil bertukar pandang ingin tahu. Mereka belum pernah praktek dalam pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam, kecuali kalau pengalaman tak terlupakan tahun lalu bisa dianggap praktek. Waktu itu guru mereka yang lama membawa sangkar berisi piksi-piksi ke dalam kelas dan melepaskannya. Baiklah, kata Profesor Lupin, kita semua sudah siap, ayo ikut aku. Bingung tapi tertarik. Anak-anak berdiri dan mengikuti Profesor Lupin meninggalkan kelas. Dia membawa mereka semua menyusuri koridor yang kosong dan membelok di sudut. Yang pertama mereka lihat adalah Pipes si hantu jahil yang sedang melayang terbalik dengan kepala di bawah dan menjejalkan permen karet ke lubang kunci terdekat. Pipes tidak mendongak sampai Profesor Lupin sudah setengah meter dari tempatnya. Kemudian dia menggerak-gerakkan jari-jari kakinya yang melengkung dan bernyanyi. Loni Lopi Lopin. Pipes bernyanyi. Loni Lopi Lopin. Loni Lopi Lopin. Ini sudah keterlaluan sekali karena Loni artinya gila dan Lopi juga berarti agak gila atau sinting. Walaupun memang hampir selalu kurang ajar dan tak bisa diatur, Pipes biasanya masih hormat terhadap para guru. Semua anak cepat-cepat memandang Profesor Lupin ingin tahu bagaimana reaksinya mendengar ejekan ini. Betapa herannya mereka, Lupin masih tetap tersenyum. Akan kukeluarkan permen karet itu dari lubang kunci. Kalau aku jadi kau, Pipes, katanya marah. Tuan Phil tak akan bisa masuk untuk mengambil sapunya. Phil adalah penjaga sekolah Hogwarts. Penyihir gagal yang gampang marah dan menyatakan perang terus-menerus dengan murid-murid dan tentu saja dengan Pipes. Meskipun demikian, Pipes tidak mempedulikan omongan Profesor Lupin. Dia malah meniup permen karet stroberi dengan bunyi keras. Profesor Lupin menghela napas dan mengeluarkan tongkatnya. Ini mantra kecil yang berguna, katanya seraya menoleh kepada murid-muridnya. Lihat baik-baik, dia mengangkat tongkatnya setinggi bahu berseru wadi-wasi dan mengacungkannya kepada Pipes. Dengan kekuatan luncuran peluru, gumpalan permen karet melesat dari lubang kunci, masuk ke lubang hidung kiri Pipes. Pipes langsung berjungkir balik tegak lagi dan meluncur pergi memaki-maki. Cool, sir, kata Dean Thomas takjub. Terima kasih, Dean, kata Profesor Lupin. Menyimpan kembali tongkatnya. Kita terus. Mereka berjalan lagi, anak-anak memandang Profesor Lupin yang lusuh dengan rasa hormat yang semakin besar. Dia membawa mereka menyusuri koridor kedua dan berhenti, tepat di depan pintu ruang guru.
Silahkan masuk, kata Profesor Lupin membuka pintu lalu minggir. Ruang guru ruangan panjang berpanel penuh kursi-kursi tua yang berlainan, nyaris kosong. Hanya ada satu guru, Profesor Snape sedang duduk di kursi rendah berlengan. Dan dia menoleh ketika anak-anak masuk. Matanya berkilat-kilat dan ada senyum sinis di bibirnya. Ketika Profesor Lupin masuk dan akan menutup pintu, Snape berkata, "Biarkan saja, Lupin, aku lebih suka tidak menyaksikan ini." Dia berdiri dan berjalan melewati anak-anak, jubah hitamnya melambai di belakangnya. Di depan pintu, dia berputar dan berkata, "Mungkin sudah ada yang memperingatkanmu, Lupin, tetapi di kelas ini ada Neville Longbottom. Usahakan kau jangan memberinya tugas yang sulit, kecuali kalau Miss Granger mendesiskan petunjuk di telinganya." Muka Neville merah padam. Harry mengerling Snape. Melecehkan Neville di depan teman-temannya saja sudah jahat, apalagi di depan guru lain. Profesor Lupin menaikkan alisnya. "Aku malah berharap Neville membantuku pada langkah awal praktek ini," katanya. "Dan aku yakin dia akan bisa melakukannya dengan mengagumkan." Muka Neville yang sudah merah menjadi semakin merah. Snape mencibir, tapi dia pergi dengan membanting pintu. "Nah," kata Profesor Lupin memberi isyarat agar anak-anak ke ujung ruangan. Di situ tak ada apa-apa kecuali lemari tua tempat para guru menyimpan jubah ganti mereka. Ketika Profesor Lupin berdiri di sebelahnya, lemari pakaian itu mendadak berguncang, membentur dinding. "Jangan khawatir," kata Profesor Lupin tenang, ketika beberapa anak melompat mundur ketakutan. "Ada Bogart di dalamnya." Sebagian besar anak menganggap ini sesuatu yang layak dicemaskan. Neville memandang Profesor Lupin penuh kengerian, dan Seamus Finnegan mengawasi pegangan pintu lemari yang sekarang bergetar dengan gelisah. "Bogart menyukai tempat-tempat tertutup yang gelap," kata Profesor Lupin. "Lemari pakaian, kolong tempat tidur, lemari perabot di bawah tempat cuci piring. Aku pernah bertemu Bogart yang tinggal di jam besar yang berdiri. Yang ini pindah ke sini kemarin sore, dan aku minta persetujuan kepala sekolah agar para guru meninggalkan ruang guru ini, supaya aku bisa mengajar murid-murid kelas 3-ku praktek. Jadi pertanyaan pertama yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah Bogart itu?" Hermione mengangkat tangan. "Bogart adalah pengubah bentuk," katanya. "Dia bisa berubah menjadi bentuk apa saja yang dia pikir paling menakutkan bagi kita." "Aku tak bisa memberikan definisi yang lebih baik dari itu," kata Profesor Lupin, dan Hermione berseri-seri. "Jadi si Bogart yang duduk dalam kegelapan lemari ini belum berbentuk. Dia belum tahu apa yang membuat takut orang di balik pintu lemari. Tak ada yang tahu seperti apa bentuk Bogart kalau dia sedang sendirian. Tapi kalau dikeluarkan dia akan langsung menjadi apapun yang kita masing-masing takutkan." "Ini berarti," kata Profesor Lupin mengabaikan erang ketakutan Neville, "keadaan kita sekarang ini menguntungkan sekali. Tahukah kau kenapa, Harry?" Mencoba menjawab pertanyaan dengan Hermione di sebelahnya, berjingkat-jingkat dengan tangan teracung penuh semangat. Sungguh membuat kecil nyali, tapi Harry nekat. Karena ada banyak orang di sini, dia tak akan tahu sebaiknya memilih bentuk apa." "Persis," kata Profesor Lupin, dan Hermione menurunkan tangannya. Kelihatannya agak kecewa. "Paling baik kita punya teman kalau menghadapi Bogart. Dia jadi bingung mau jadi apa enaknya, mayat tanpa kepala atau siput pemakan daging. Aku pernah melihat Bogart melakukan kesalahan seperti itu, mencoba menakut-nakuti 2 orang sekaligus dan mengubah diri menjadi setengah siput. Sama sekali tidak menakutkan. Mantra yang menaklukkan Bogart sederhana, tetapi memerlukan tekad yang kuat. Soalnya, hal yang benar-benar bisa menghabisi Bogart adalah tawa. Yang harus kalian lakukan hanyalah memaksanya berubah bentuk menjadi sesuatu yang kalian anggap lucu. Kita akan berlatih mantra ini tanpa tongkat dulu. Tirukan aku. Ridiculous. Ridiculous. Seluruh kelas mengulangi. "Bagus," kata Profesor Lupin. "Bagus sekali. Tapi itu bagian yang mudah. Soalnya kata itu saja tidak cukup, dan disinilah kau masuk, Neville." Lemari itu berguncang lagi, tetapi guncangannya kalah dibanding guncangan Neville yang maju seakan menuju tiang gantungan. "Baiklah, Neville," kata Profesor Lupin. "Kita mulai dari yang paling penting. Apa yang paling membuatmu takut di dunia ini?" Bibir Neville bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. "Tidak dengar, Neville, sorry," kata Profesor Lupin ceria. Neville memandang berkeliling dengan panik, seakan memohon bantuan, kemudian berkata dalam bisikan pelan, "Profesor Snape,
Hampir semua temannya tertawa, bahkan Neville sendiri nyengir minta maaf. Meskipun demikian, Profesor Lupin kelihatan berpikir serius. Profesor Snape, Neville, kau tinggal bersama nenekmu kan? Iya, kata Neville gugup. Tetapi saya juga tidak mau Bogart itu berubah menjadi nenek. Tidak, kau salah paham, kata Profesor Lupin, yang sekarang tersenyum. Bisakah kau memberitahu kami pakaian seperti apa yang bisa dipakai nenekmu? Neville kelihatannya heran, tapi berkata, ya, selalu topi yang sama. Topi tinggi dengan burung-burungan nasar di atasnya, dan gaun panjang hijau, biasanya dan kadang-kadang sal bulu berubah, dan tas tangan. Pancing Profesor Lupin. Merah besar, kata Neville. Baiklah, kata Profesor Lupin, bisakah kau membayangkan dandanan itu dengan jelas, Neville? Bisakah kau melihatnya dengan pikiranmu? Ya, kata Neville bingung. Jelas sekali dia ingin tahu apa yang akan terjadi di berikutnya. Ketika Bogart itu keluar dari lemari ini, Neville, dan melihatmu, dia akan mengambil bentuk Profesor Snape, kata Lupin. Dan kau akan mengangkat tongkatmu begini, dan berseru ridiculous. Dan berkonsentrasi penuh pada dandanan nenekmu. Jika semua berjalan lancar, Profesor Bogart Snape akan dipaksa memakai topi burung nasar, gaun hijau, tas tangan merah besar. Anak-anak tertawa gelak-gelak, lemari berguncang semakin keras. Kalau Neville berhasil, si Bogart kemungkinan akan mengalihkan perhatiannya kepada kita bergantian, kata Profesor Lupin. Kuminta kalian semua memikirkan sebentar apa yang paling menakutkan kalian. Dan bayangkan bagaimana kalian bisa memaksanya berubah menjadi konyol. Kelas hening Harry berpikir apa yang paling menakutkannya di dunia ini. Yang pertama terpikir olehnya adalah Lord Voldemort, yang kekuatannya pulih sepenuhnya. Tetapi bahkan belum dia merencanakan kontra serangan kepada si Bogart Voldemort, ada bayangan mengerikan muncul di benaknya. Tangan busuk yang mengilap menyusup kembali ke dalam jubah hitam. Napas panjang berkeretakan dari mulut yang tak kelihatan. Kemudian hawa dingin yang begitu menusuk dan membuatnya seakan tenggelam. Harry bergidik, kemudian memandang berkeliling, berharap tak ada yang memperhatikannya. Banyak anak yang memejamkan mata rapat-rapat. Ron bergumam sendiri, potong kaki-kakinya. Harry yakin dia tahu apa yang diinginkan Ron. Ron paling takut pada laba-laba. Semua siap? Tanya Profesor Lupin. Harry dilanda ketakutan, dia belum siap. Bagaimana kau bisa membuat Dementor tidak menakutkan? Tetapi dia tak mau minta tambahan waktu. Teman-temannya semua mengangguk dan menggulung lengan jubah mereka. Neville, kami akan mundur, kata Profesor Lupin. Supaya kau sendirian dan tampak jelas, oke? Aku akan memanggil anak berikutnya maju nanti. Semua mundur sekarang. Supaya Neville bisa menyerang dengan leluasa. Mereka mundur sampai ke dinding, meninggalkan Neville sendirian di sebelah lemari. Dia kelihatan pucat dan ketakutan, tetapi dia sudah menggulung lengan jubahnya dan tongkatnya terangkat siap menyerang. Pada hitungan ketiga Neville, kata Profesor Lupin, yang mengacungkan tongkatnya sendiri ke pegangan pintu lemari. 1, 2, 3, sekarang! Semburan bunga api meluncur dari ujung tongkat Profesor Lupin dan mengenai pegangan pintu. Pintu lemari terbuka dengan keras. Profesor Snape yang berhidung bengkok melangkah keluar. Matanya berkilat memandang Neville penuh ancaman. Neville mundur, tongkatnya terangkat, mulut mengucap tanpa kata. Snape mendekatinya, merogoh sakunya. Ridiculous! Neville mencicit. Terdengar bunyi seperti lecutan cemeti. Snape terhuyung, tiba-tiba saja dia sudah memakai gaun panjang berenda, topi tinggi yang di atasnya ada burung nasar yang sudah dimakan ngengat, dan melambai-lambai tas tangan besar merah. Tawa meledak, si Bogart berhenti, kebingungan, dan Profesor Lupin berteriak, Parvati, maju! Parvati ke depan, wajahnya penuh tekad. Snape berbalik mendekatinya. Terdengar bunyi lecutan lagi, dan di tempat Snape berdiri sekarang tampak mumi yang bebatannya berdarah-darah. Wajahnya terbebat menoleh memandang Parvati, lalu dia berjalan ke arahnya. Pelan-pelan sekali, menyeret kakinya, tangannya yang kaku teracung ke depan. Ridiculous! Teriak Parvati. Bebatan di kaki mumi terurai, si mumi terbelit kain bebatannya sendiri. Jatuh terjerembab mencium lantai dan kepalanya berguling lepas. Seamus! Seru Profesor Lupin. Seamus berlari melewati Parvati. Tar! Si mumi berubah menjadi perempuan kurus kering dengan rambut sepanjang lantai.
Wajahnya yang menyerupai kerangka pucat kehijauan, Banse, hantu perempuan yang memberitahukan kematian anggota keluarga dengan menampakkan diri atau menangis melolong di bawah jendela semalam atau 2 malam sebelum hari kematian tiba. Si Banse membuka mulutnya lebar-lebar dan lolong panjang mengerikan memenuhi ruangan, membuat rambut si kepala hari tegak berdiri. "Ridiculous!" teriak Simus. Si Banse mengeluarkan bunyi parau, dia mencengkeram lehernya, suaranya lenyap. Tar, si Banse berubah menjadi tikus besar yang berputar-putar mengejar ekornya sendiri. Kemudian tar, menjadi ular berbisa. Dia melata dan menggeliat sebelum tar, menjadi bola mata berlumur darah. Dia bingung, teriak Lupin, "Kita hampir berhasil, Dean." Dean bergegas maju, tar, bola mata berubah menjadi potongan tangan mengerikan yang langsung membalik dan mulai merangkak di lantai seperti kepiting. "Ridiculous!" teriak Dean. Terdengar bunyi lecutan dan tangan itu terjepit perangkap tikus. "Bagus sekali, Ron, giliranmu." Ron melompat maju. Tar. Cukup banyak anak-anak yang menjerit. Seekor laba-laba raksasa setinggi 2 meter dan dipenuhi bulu merayap ke arah Ron, mengatuk-ngatukan capitnya dengan mengancam. Sekejap Harry mengira Ron membeku ketakutan. Kemudian, "Ridiculous!" raung Ron. Dan kedelapan kaki si laba-laba lenyap. Dia berguling-guling, Lavender Brown menjerit dan berlari menyingkir dan laba-laba itu berhenti di depan kaki Harry. Harry mengangkat tongkatnya siap menyerang, tetapi, "Sini!" teriak Profesor Lupin yang bergegas mendekat. Tar, laba-laba tak berkaki itu lenyap. Sedetik anak-anak memandang berkeliling mencarinya. Kemudian mereka melihat bola putih keperakan melayang di udara di depan Lupin yang berkata, "Ridiculous!" nyaris ogah-ogahan. "Tar, maju, Neville dan habisi dia," kata Lupin. Ketika si Bogat terjatuh ke lantai sebagai kecoak, tar, Snape muncul lagi. Kali ini Neville menyerbu ke depan dengan mantap. "Ridiculous!" dia berteriak. Dan selama sepersekian detik mereka melihat sekilas Neville bergaun berenda sebelum Neville terbahak keras. "Haha!" Dan si Bogat meletus menjadi 1000 gumpalan kecil asap lalu lenyap. "Hebat sekali!" seru Profesor Lupin ketika anak-anak bertepuk riuh. "Luar biasa, Neville, bagus anak-anak. Coba kupikirkan, 5 angka untuk Gryffindor bagi setiap anak yang menangani si Bogat. 10 untuk Neville karena dia menghadapi 2 kali dan masing-masing 5 untuk Hermione dan Harry." "Tetapi saya tidak melakukan apa-apa," kata Harry. "Kau dan Hermione menjawab pertanyaanku dengan betul pada awal pelajaran, Harry," kata Lupin enteng. "Baik anak-anak, pelajaran yang bagus sekali. PR. Kalian baca bab tentang Bogat dan buat ringkasannya untukku. Dikumpulkan hari Senin. Cukup sampai di sini dulu." Berceloteh penuh semangat, anak-anak meninggalkan ruang guru. Meskipun demikian, Harry tidak gembira. Profesor Lupin dengan sengaja menghalanginya menangani Bogat. Kenapa? Apakah karena dia pernah lihat Harry pingsan di kereta api dan mengira Harry tidak berani? Apakah dia mengira Harry akan pingsan lagi? Tapi anak-anak lain tampaknya tidak memperhatikan hal ini. "Kalian melihatku menyerang Banse," teriak Simus. "Dan tangan mengerikan," kata Dean, melambaikan tangannya sendiri. "Dan Snape memakai topi konyol itu. Dan memiku, aku heran kenapa Profesor Lupin takut pada bola kristal," tanya Lavender merenung. "Tadi itu pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam paling asik yang pernah kita terima ya," kata Ron bergairah. Ketika mereka kembali ke kelas untuk mengambil tas. "Kelihatannya dia guru yang baik sekali," kata Hermione memuji. "Tapi sayang sekali aku tidak mendapat kesempatan menangani si Bogat." "Apa kira-kira yang membuatmu takut?" ledek Ron. "PR yang cuma dapat nilai 9 dan bukannya 10. Bab 8. Kaburnya si Nyonya Gemuk. Dalam waktu singkat, pertahanan terhadap ilmu hitam menjadi pelajaran favorit bagi semua anak. Hanya Draco Malfoy dan geng Slytherinnya yang bicara buruk tentang Profesor Lupin. "Lihat jubahnya," bisik Malfoy keras-keras kalau Profesor Lupin lewat. "Caranya berpakaian seperti peri rumah kami." Tetapi anak-anak lain tak peduli dan tak keberatan jubah Profesor Lupin lusuh dan bertambal. Pelajaran-pelajarannya yang berikut sama menariknya dengan yang pertama. Setelah Bogat, mereka belajar tentang Red Cup, topi merah, makhluk jahat seperti goblin yang bersembunyi di tempat-tempat pertumpahan darah, di ruang-ruang bawah tanah kasti dan lubang-lubang di medan perang, menunggu kesempatan memukul orang-orang yang tersesat dengan gada. Dari Red Cup mereka maju ke Kappa,
penghuni air mengerikan yang tampaknya seperti monyet bersisik. Dengan tangan berselaput seperti kaki bebek, Gatal ingin mencekik siapa saja yang tanpa sengaja mengarungi kolamnya. Harry hanya berharap dia bisa sesenang itu dalam pelajaran-pelajarannya yang lain. Yang paling parah pelajaran ramuan. Suasana hati Snape belakangan ini maunya membalas dendam, dan semua tahu pasti sebabnya. Kisah tentang si Bogart yang tampil dalam sosok Snape, dan cara Neville memandanginya dengan gaun neneknya, menyebar cepat sekali di sekolah. Snape tidak menganggapnya lucu, matanya berkilat berbahaya setiap kali nama Profesor Lupin disebut, dan dia mendera Neville lebih berat dari sebelumnya. Harry juga takut melewatkan jam-jam pelajaran di ruangan menara Profesor Trelawney yang sumpek, menafsirkan bentuk-bentuk dan simbol-simbol mirip. Harry berusaha mengabaikan bagaimana mata besar Profesor Trelawney digenangi air mata setiap kali memandangnya. Harry tak bisa menyukai Profesor Trelawney, meskipun sebagian besar anak bersikap hormat nyaris memuja guru ramalan ini. Perpati Patil dan Lavender Brown punya kebiasaan baru menyambangi ruang menara Profesor Trelawney saat makan siang dan selalu kembali dengan tampang superior menyebalkan. Seakan mereka tahu hal-hal yang tidak diketahui anak-anak lain. Mereka juga mulai merendahkan suara setiap kali bicara dengan Harry, seakan Harry sudah akan meninggal. Tak seorang pun benar-benar menyukai pemeliharaan satwa gaib yang setelah pelajaran pertama yang super seru berubah menjadi sangat membosankan. Hagrid kelihatannya sudah kehilangan percaya diri. Sekarang setiap kali pelajaran mereka menghabiskan waktu mempelajari bagaimana memelihara cacing plover, makhluk hidup yang paling membosankan. Buat apa kita peduli bagaimana memelihara cacing itu, kata Ron. Setelah melewatkan 1 jam menjejalkan cacahan selada ke dalam tenggorokan licin cacing Flubber. Meskipun demikian, pada awal Oktober, Harry punya kesibukan lain. Kesibukan yang sangat menyenangkan sehingga bisa mengimbangi pelajaran-pelajaran lain yang kurang memuaskan. Musim pertandingan Quidditch sudah dekat, dan Oliver Wood, kapten tim Gryffindor, mengadakan rapat pada suatu hari Kamis malam untuk mendiskusikan titik menghadapi musim pertandingan baru ini. Ada 7 orang dalam satu tim Quidditch, 3 chaser yang bertugas mencetak gol dengan memasukkan kuapel bola merah seukuran bola sepak ke dalam salah satu dari 3 lingkaran di atas setiap tiang setinggi 15 meter di ujung lapangan. 2 beater yang dipersenjatai dengan pemukul berat untuk menangkis belace. 2 bola berat hitam yang berdesing ke segala jurusan menyerang para pemain. Kiper yang menjaga ketiga tiang gawang, dan seeker yang tugasnya paling berat yaitu menangkap Golden Snitch, bola kecil mungil bersayap seukuran buah kenari yang jika berhasil ditangkap akan mengakhiri pertandingan, dan tim si seeker yang menangkapnya memperoleh angka tambahan 150. Oliver Wood adalah pemuda gagah berusia 17 tahun, sekarang berada di kelas 7, tahun terakhirnya di Hogwarts. Suaranya mengandung nada putus asa ketika dia bicara kepada 6 anggota tim di kamar ganti yang dingin. Di ujung lapangan Quidditch yang sudah mulai gelap. Ini kesempatan terakhir kita, kesempatan terakhir untuk memenangkan piala Quidditch, katanya sambil berjalan mondar-mandir di depan mereka. Aku akan meninggalkan Hogwarts pada akhir tahun ini. Aku tak akan pernah punya kesempatan lain. Gryffindor sudah 7 tahun tak pernah menang, oke? Memang kita selama ini sial terus, ada yang luka, kemudian turnamen dibatalkan tahun lalu. Wood menelan ludah seakan kenangan itu masih membuat tenggorokannya serasa terganjal tangis. Tetapi kita juga tahu tim kita adalah tim yang paling baik dan paling kuat di sekolah, katanya, meninjau telapak tangan kirinya dengan kepalan tangan kanannya. Matanya kembali berkilat menggila. Kita punya 3 chaser hebat. Wood menunjuk Alicia Spinnet, Angelia Johnson, dan Katie Bell. Kita punya 2 beater yang tak terkalahkan. Jangan begitu, Oliver, kau membuat kami malu, kata Fred dan George Weasley bersamaan, berpura-pura malu. Dan kita punya seeker yang belum pernah gagal memenangkan pertandingan buat kita. Wood meneruskan menatap Harry antara geram dan bangga. Dan aku, dia menambahkan, seakan baru terpikirkan. Kami juga berpikir kau hebat, Oliver, kata George. Kiper super, kata Fred. Yang ku maksudkan adalah, Wood meneruskan kembali, mondar-mandir, nama kitalah yang seharusnya tertera di piala Quidditch itu selama 2 tahun terakhir ini.
Sejak Hari bergabung dengan tim kita, aku pikir piala itu pasti jadi milik kita, tetapi sampai sekarang belum. Dan tahun ini kesempatan terakhir kita untuk akhirnya melihat nama kita di piala itu. Wood bicara dengan begitu sedih, sehingga bahkan Fred dan George kelihatan bersimpati. Oliver, tahun ini tahun kita, kata Fred. Kita akan berhasil, Oliver, kata Angelina. Pasti, kata Harry. Penuh tekad, tim Gryffindor mulai berlatih 3 kali seminggu. Udara semakin dingin dan sering hujan. Malam-malam menjadi lebih gelap, tetapi lumpur, angin, ataupun hujan sebanyak apapun tak bisa memudarkan bayangan menyenangkan dalam benak Harry. Saat akhirnya mereka berhasil memenangkan piala Quidditch perak yang besar itu. Suatu malam ketika Harry kembali ke ruang rekreasi Gryffindor sehabis latihan, kedinginan dan kaku, tapi senang dengan jalanan latihan, anak-anak sedang bicara dengan seru. Ada apa? Dia menanyai Ron dan Hermione yang duduk di 2 kursi terbaik di sebelah perapian dan menyelesaikan beberapa peta bintang untuk astronomi. Akhir minggu Hogsmeade pertama, kata Ron, menunjuk pengumuman yang tertempel di papan pengumuman tua yang sudah bocel-bocel. Akhir Oktober Halloween. Bagus, kata Fred, yang menyusul Harry masuk lewat lubang lukisan. Aku perlu ke Zonko. Peluru bauku hampir habis. Harry mengenyakkan diri di kursi sebelah Ron. Semangatnya yang tinggi langsung surut. Hermione tampaknya bisa membaca pikiran Harry. Harry, aku yakin lain kali kau bisa pergi, katanya. Mereka pasti bisa menangkap Black tak lama lagi. Sudah ada orang yang melihatnya sekali. Black tak akan begitu bodoh mencoba melakukan sesuatu di Hogsmeade, kata Ron. Coba tanya McGonagall, apakah kau boleh pergi kali ini? Harry, kesempatan berikutnya mungkin masih lama sekali. Ron, tegur Hermione. Harry kan harus tinggal di sekolah. Mana bisa dia jadi satu-satunya anak kelas 3 yang tidak pergi, kata Ron. Tanya McGonagall dulu, Harry. Ya, aku akan tanya, kata Harry mengambil keputusan. Hermione membuka mulut untuk menentang, tetapi saat itu Crookshank melompat ringan ke atas pengakuannya. Bangkai laba-laba besar berjuntai dari mulutnya. Apa dia harus memakannya di depan kita, cibir Ron. Crookshank pintar. Apa kau menangkap laba-laba itu sendiri, kata Hermione. Crookshank dengan santai mengunyah laba-laba itu. Mata kuningnya menatap Ron dengan kurang ajar. Jaga agar dia tetap di situ, kata Ron jengkel. Kembali menghadapi peta bintangnya. Scabbers tidur di dalam tasku. Harry menguap. Dia sudah ingin tidur tetapi masih harus menyelesaikan peta bintangnya. Dia menarik tasnya, mengeluarkan perkamen tinta dan pena bulu, lalu mulai bekerja. Kau boleh menyalin punyaku kalau mau, kata Ron. Menamai bintang terakhirnya dengan banyak hiasan dan mendorong petanya ke arah Harry. Hermione yang tidak setuju contoh-mencontoh mengerutkan bibir tapi tidak mengatakan apa-apa. Crookshank masih memandang Ron tanpa kedip, mengibaskan ujung ekornya yang berbulu lebat. Kemudian tanpa terduga dia menyerang. Oi! Ron berteriak, menyambar tasnya ketika Crookshank membenamkan 4 set cakar tajam ke tas itu, dan mulai mencakar-cakar dengan liar. Pergi kucing goblok! Ron mencoba menarik tasnya dari Crookshank, tetapi kucing itu bertahan, mendesis-desis dan mencakar-cakar. Ron, jangan lukai dia, jerit Hermione. Semua anak sekarang menonton. Ron mengayunkan tasnya berputar-putar, Crookshank masih bertahan menempel, dan Scabbers melayang, terlontar keluar. Tangkap kucing itu, teriak Ron ketika Crookshank melepaskan diri dari tas, melompat ke atas meja, dan mengejar Scabbers yang ketakutan. George Weasley menyergap Crookshank tetapi luput. Scabbers melesat menerobos 20 pasang kaki dan meluncur ke bawah lemari laci tua. Crookshank berhenti, mendekam dengan kakinya yang bengkok dan mulai meraih-raih marah dengan kaki depannya. Ron dan Hermione bergegas mendatangi. Hermione menyambar Crookshank pada perutnya dan menggendongnya pergi. Ron menelungkup dan dengan susah payah menarik keluar Scabbers pada ekornya. Lihat nih, katanya berang kepada Hermione, menggoyangkan Scabbers di depannya. Dia cuma tinggal kulit dan tulang. Jauhkan kucingmu dari dia. Crookshank tidak mengerti perbuatannya itu salah, kata Hermione. Suaranya bergetar. Semua kucing mengejar tikus, Ron. Ada yang aneh dengan kucing itu, kata Ron, yang berusaha memujuk Scabbers yang memberontak panik agar mau masuk ke dalam sakunya. Dia mendengar aku bilang Scabbers ada di dalam tasku. Oh, omong kosong, kata Hermione tidak sabar. Crookshank bisa mendengusnya, Ron. Kalau tidak, mana mungkin dia. Kucing itu benci sekali pada Scabbers, kata Ron. Tidak mempedulikan kerumunan anak-anak yang mulai terkikik geli. Scabbers yang lebih dulu ada di sini, dan dia sakit.
Ron meninggalkan ruang rekreasi dan lenyap menaiki tangga menuju kamar anak laki-laki. Ron masih marah pada Hermione esok harinya. Dia nyaris tak bicara pada Hermione sepanjang pelajaran herbologi, meskipun dia, Harry dan Hermione menangani Puffapot, sejenis kacang polong yang sama. Bagaimana Scabbers? Hermione bertanya takut-takut sementara mereka memetik kacang polong gemuk merah jambu dari tanaman-tanaman itu, mengupasnya, dan memasukkan kacang-kacang polongnya yang berkilauan ke dalam ember kayu. Dia sembunyi di kaki tempat tidurku gemetaran, kata Ron berang. Lemparannya ke ember luput dan kacangnya bertebaran di lantai rumah kaca. Hati-hati Weasley, hati-hati, teriak Profesor Sprout ketika kacang-kacang itu mekar menjadi bunga di depan mata mereka. Berikutnya pelajaran transfigurasi. Harry yang sudah bertekad akan bertanya kepada Profesor McGonagall seusai pelajaran apakah dia boleh pergi ke Hogsmeade bersama teman-temannya, bergabung dengan antrean di depan kelasnya, mencoba memutuskan bagaimana sebaiknya dia mendesak Profesor McGonagall nanti. Lavender Brown sedang menangis. Parvati memeluknya dan menjelaskan sesuatu kepada Seamus Finnegan dan Dean Thomas yang mendengarkan dengan amat serius. Ada apa Lavender? Tanya Hermione cemas ketika dia, Harry, dan Ron mendekat. Dia mendapat surat dari rumah pagi ini. Parvati berbisik, kelincinya Binky mati dibunuh rubah. Oh, kata Hermione, aku ikut berduka cita, Lavender. Mestinya aku sudah tahu, kata Lavender tragis. Kau tahu tanggal berapa hari ini? 16 Oktober. Hal yang sangat kau takutkan akan terjadi tanggal 16 Oktober. Ingat, dia betul. Seluruh kelas mengerumuni Lavender sekarang. Seamus menggelengkan kepala dengan serius. Hermione ragu-ragu, kemudian berkata, Kau takut Binky akan dibunuh rubah? Tidak harus rubah, kata Lavender, mendongak menatap Hermione dengan air mata berlinang. Tapi jelas, aku takut dia mati, kan? Oh, kata Hermione, dia berhenti lagi. Lalu, apakah Binky sudah tua? Tidak, isak Lavender. Dia masih bayi. Parvati mengeratkan pelukannya di bahu Lavender. Tapi kalau begitu, kenapa kau takut dia mati? Tanya Hermione. Parvati mendelik memandangnya. Kita pikir secara logis saja deh, kata Hermione, berbalik menghadapi anak-anak. Maksudku, Binky tidak mati hari ini kan? Lavender baru menerima kabarnya hari ini. Lavender melolong keras. Dan dia tak mungkin sudah takut Binky mati, karena kabar ini merupakan kejutan baginya. Jangan pedulikan Hermione, Lavender, kata Ron keras, baginya binatang piaraan orang lain tidak banyak artinya. Profesor McGonagall membuka pintu kelas pada saat itu. Untunglah, karena Ron dan Hermione sudah saling membelalak, siap tempur. Dan ketika memasuki kelas, mereka duduk di kanan kiri Harry dan tidak saling bicara sampai pelajaran usai. Harry masih belum memutuskan apa yang akan dikatakannya kepada Profesor McGonagall ketika bel berbunyi pada akhir pelajaran. Tapi ternyata Profesor McGonagall sendiri yang mengangkat topik Hogsmeade. Tunggu sebentar, panggilnya, ketika anak-anak sudah akan keluar. Karena kalian semua di asramaku, kalian harus menyerahkan formulir perizinan untuk mengunjungi Hogsmeade kepadaku sebelum Halloween. Tak ada formulir tak boleh ke desa itu, jadi jangan lupa. Neville mengangkat tangan. Maaf, Profesor, saya rasa formulir saya hilang. Nenekmu mengirimkan formulirmu langsung kepadaku, Longbottom, kata Profesor McGonagall. Rupanya dia berpikir lebih aman begitu. Nah, hanya itu, kalian boleh pergi. Tanya dia sekarang, desis Ron kepada Harry. Oh, tapi Hermione mau melarang. Namun, ayo Harry, kata Ron keras kepala. Harry menunggu sampai semua anak lain sudah pergi, kemudian mendatangi meja Profesor McGonagall dengan gugup. Ya, Potter. Harry menarik napas dalam-dalam. Profesor, Bibi dan paman saya lupa menandatangani formulir saya, katanya. Profesor McGonagall memandangnya lewat atas kacamata perseginya, tapi tidak berkata apa-apa. Jadi, apakah tidak apa-apa? Maksud saya, apakah boleh saya pergi ke Hogsmeade? Profesor McGonagall menunduk dan mulai membereskan kertas-kertas di atas mejanya. Sama sekali tidak, Potter, katanya. Kau sudah dengar apa yang kukatakan tadi. Tak ada formulir, tak boleh ke desa. Begitu peraturannya. Tapi, Profesor, Bibi dan paman saya, Anda tahu mereka magel. Mereka tidak paham tentang Hogwarts dan macam-macam hal lain, kata Harry. Sementara Ron menyemangatinya dengan mengangguk-angguk keras. Kalau Anda mengizinkan saya pergi, tapi aku tidak mengizinkan, kata Profesor McGonagall, berdiri dan memasukkan tumpukan kertasnya dengan rapi ke dalam laci.
Formulir itu jelas menyebutkan bahwa orang tua atau walilah yang harus memberi izin. Dia menoleh memandang Harry dengan ekspresi aneh di wajahnya. Rasa kasihankah itu? Maaf, Potter, tapi itu keputusan terakhirku. Sebaiknya kau bergegas, kalau tak mau terlambat pelajaran berikutnya. Tak ada yang bisa dilakukan. Ron mengata-ngatai Profesor McGonagall, membuat Hermione sangat sebal. Hermione menampakkan ekspresi lebih baik begini yang membuat Ron semakin marah. Dan Harry terpaksa menahan perasaan mendengar semua anak di kelasnya menggebu-gebu membicarakan apa yang mula-mula akan mereka lakukan begitu mereka tiba di Hogsmeade. Masih ada pesta, kata Ron, berusaha menyenangkan Harry. Ingat kan, pesta Halloween malamnya? Ya, kata Harry muram. Bagus. Pesta Halloween selalu asik, tetapi akan lebih asik lagi kalau dia datang ke pesta itu setelah seharian di Hogsmeade bersama semua temannya. Apapun yang diucapkan teman-temannya, tak ada yang membuatnya merasa senang karena akan ditinggalkan sendirian. Dean Thomas, yang lihai menggunakan pena bulu, menawarkan diri untuk memasukkan tanda tangan Paman Vernon di formulir. Namun karena Harry telah mengatakan kepada Profesor McGonagall bahwa formulirnya belum ditandatangani, tawaran ini tak ada gunanya. Ron setengah hati menyarankan jubah gaib, tapi Hermione langsung memprotes usul ini. Dengan mengingatkan Ron bahwa Dumbledore telah memberitahu mereka bahwa Dementor bisa melihat menembus jubah gaib. Persilah yang mengucapkan kata-kata yang mungkin paling sedikit bisa membantu. Mereka membesar-besarkan tentang Hogsmeade. Percaya deh, Harry, Hogsmeade tidak sehebat itu, katanya serius. Memang sih toko permennya oke, tapi Zone Kosjokso yang menjual barang-barang lelucon sebetulnya berbahaya. Dan ya, Shrieking Shack gubuk jerit layak dikunjungi. Tapi hari selain itu kau tidak rugi apa-apa. Pada pagi Halloween, Harry bangun bersama yang lain dan turun untuk sarapan dengan perasaan amat tertekan. Meskipun dia berusaha bersikap wajar. Nanti kami bawakan banyak permen dari Honeydukes, kata Hermione yang kasihan sekali pada Harry. Ya, banyak sekali, kata Ron. Dia dan Hermione akhirnya melupakan perseteruan mereka tentang Kroxha ketika sama-sama menghadapi kekecewaan Harry. Jangan mengkhawatirkanku, kata Harry dengan suara yang diharapkannya tak peduli. Sampai ketemu di pesta, selamat bersenang-senang. Harry mengantar mereka sampai ke aula depan. Phil, si penjaga sekolah, berjaga di belakang pintu, mencocokkan nama-nama pada daftar panjang, mengawasi setiap wajah dengan curiga, dan memastikan tak ada yang menyelundupkan anak yang seharusnya tak boleh pergi. Tinggal di rumah Potter, teriak Malfoy, yang berdiri dalam antrean bersama Grape dan Goyle, takut melewati Dementor. Harry tidak mengacukannya dan sendirian menaiki tangga pualam, menyusuri koridor-koridor sepi dan kembali ke menara Gryffindor. Kata kunci, kata si Nyonya gemuk yang tersentak dari tidur ayamnya. Fortuna Major, kata Harry tanpa gairah. Lukisan mengayun terbuka dan Harry memanjat lubangnya memasuki ruang rekreasi. Ruang itu dipenuhi anak-anak kelas 1 dan 2 yang ramai mengobrol dan beberapa anak dari kelas lebih tinggi, yang rupanya sudah terlalu sering mengunjungi Hogsmeade, sehingga daya tariknya telah berkurang. Harry, hai Harry. Colin Creevy-lah yang memanggilnya, anak kelas 2 yang sangat mengagumi Harry dan tak pernah melewatkan kesempatan bicara dengannya. Kau tidak ke Hogsmeade, Harry? Kenapa tidak? Hei, Colin memandang teman-temannya dengan bergairah. Kau boleh ke sini dan duduk bersama kami kalau kau mau, Harry. Tidak, terima kasih Colin, kata Harry yang sedang tak ingin dikelilingi banyak orang yang memandang bekas luka di dahinya dengan penasaran. Aku harus ke perpustakaan. Ada tugas yang harus kuselesaikan. Setelah itu tak ada pilihan lain baginya kecuali berbalik dan keluar lewat lubang lukisan lagi. Buat apa membangunkanku kalau begitu? Si Nyonya gemuk meneriaki Harry yang berjalan menjauh. Harry berjalan lesu ke perpustakaan tetapi setengah jalan dia berubah pikiran. Dia sedang malas bekerja. Dia berbalik dan langsung berhadapan dengan Phil, yang rupanya baru melepas rombongan terakhir yang akan mengunjungi Hogsmeade. Sedang apa kau? Gertak Phil curiga. Tidak sedang apa-apa, kata Harry jujur. Tidak sedang apa-apa, sembul Phil. Rahangnya bergetar tidak menyenangkan. Bohong, mengendap-endap sendirian. Kenapa kau tidak di Hogsmeade membeli peluru bau dan bubuk sendawa dan cacing desing seperti teman-temanmu lainnya yang menyebalkan? Harry mengangkat bahu. Kembali ke ruang rekreasi, kau seharusnya ada di sana, bentak Phil. Dan dia melotot sampai Harry sudah lenyap dari pandangan. Tapi Harry tidak kembali ke ruang rekreasi.
Dia menaiki tangga sambil berpikir-pikir akan ke kandang burung hantu untuk menengok Hedwig. Dia menaiki tangga sambil berpikir-pikir akan ke kandang burung hantu untuk menengok Hedwig. Dia sedang berjalan menyusuri koridor ketika terdengar suara dari salah satu ruangan. Harry! Harry berbalik untuk melihat siapa yang bicara dan melihat Profesor Lupin yang melongok dari pintu kantornya. Sedang apa kau? Tanya Lupin dengan nada yang sangat berbeda dari Phil. Di mana Ron dan Hermione? Hogsmeade, kata Harry dengan suara yang diusahakannya sebisa mungkin. Kata Lupin. Dia merenung menatap Harry sesaat. Bagaimana kalau kau mau mampir dulu ke kantor? Aku baru saja menerima kiriman Grindylow untuk pelajaran kita berikutnya. Kiriman apa? Tanya Harry. Dia mengikuti Lupin memasuki kantornya. Di sudut berdiri tangki air besar. Tampak makhluk hijau pucat dengan tanduk runcing menempelkan wajah ke kaca tangki sambil mengerut-ngerutkan wajahnya itu dan melemaskan jari-jarinya yang panjang dan kurus. Setan air, kata Lupin seraya menatap si Grindylow. Kita tak akan mendapatkan banyak kesulitan dengan dia. Dibanding dengan Kappa. Triknya adalah melepas cengkeramannya. Kau lihat kan jari-jarinya yang luar biasa panjang, kuat, tapi rapuh gampang patah. Si Grindylow menyeringai memamerkan giginya yang hijau, lalu membenamkan diri dalam libatan ganggang di sudut. Mau teh? Lupin menawari, memandang berkeliling mencari teko-tehnya. Aku baru membuat teh. Baiklah, kata Harry canggung. Lupin mengetuk teko dengan tongkatnya dan kumpulan asap mendadak muncul dari seratnya. Duduklah, kata Lupin seraya membuka tutup kaleng berdebu. Aku cuma punya teh celup, tapi kurasa kau sudah muak dengan daun-daun teh. Harry menatapnya. Mata Lupin bersinar. Bagaimana Anda bisa tahu tentang itu? Tanya Harry. Profesor McGonagall yang memberitahuku, kata Lupin. Mengasurkan cangkir teh yang sudah gompal kepada Harry. Kau tidak cemas kan? Tidak, jawab Harry. Sesaat dia berpikir akan memberitahu Lupin tentang anjing yang dilihatnya di Magnolia Crescent. Tetapi akhirnya membatalkannya. Dia tak ingin Lupin menganggapnya pengecut. Apalagi karena Lupin sudah beranggapan dia tak bisa menghadapi Bogart. Pikiran Harry rupanya tercermin di wajahnya. Karena Lupin bertanya, ada yang membuatmu cemas, Harry? Tidak, Harry berbohong. Dia menghirup tehnya sedikit dan mengawasi si Grindylow dan mengacung-acungkan tinju kepadanya. Ya, katanya tiba-tiba sambil menaruh cangkir tehnya di atas meja Lupin. Anda ingat hari kita melawan Bogart? Ya, kata Lupin lambat-lambat. Kenapa Anda tidak memberi saya kesempatan melawannya? Harry mendadak bertanya. Lupin mengangkat alisnya. Menurutku sudah jelas kan, Harry? Jawabnya kedengarannya heran. Harry yang mengira Lupin akan membantah tuduhannya tercengang. Kenapa? Tanyanya lagi. Ya, kata Lupin, mengernyek sedikit. Aku menduga jika si Bogart berhadapan denganmu, dia akan berubah bentuk menjadi Lord Voldemort. Harry terbelalak. Bukan hanya dia sama sekali tak mengira jawabannya begini, tetapi juga karena Lupin telah menyebut nama Voldemort. Satu-satunya orang yang pernah didengar Harry mengucapkan nama ini, kecuali dia sendiri, adalah Profesor Dumbledore. Rupanya aku keliru, kata Lupin, masih mengernyit memandang Harry. Waktu itu aku beranggapan tidak baik jika Voldemort menjelma di ruang guru. Kubayangkan anak-anak akan panik. Memang awalnya yang terpikir oleh saya adalah Voldemort, kata Harry jujur. Tapi kemudian saya teringat Dementor. Begitu, kata Lupin berpikir-pikir. Wah, aku terkesan. Dia tersenyum kecil melihat keheranan di wajah Harry. Itu menandakan bahwa yang paling kau takuti adalah ketakutan itu sendiri. Sangat bijaksana, Harry. Harry tak tahu harus mengatakan apa atas komentar ini. Maka dia menghirup tehnya lagi. Jadi selama ini kau berpikir aku menganggapmu tidak cukup mampu melawan Bogart? Tanya Lupin tajam. Ya, begitulah, kata Harry. Mendadak dia merasa jauh lebih berbahagia. Profesor Lupin, Anda tahu Dementor itu? Perkataannya terpotong oleh ketukan di pintu. Masuk, seru Lupin. Pintu terbuka dan Snape masuk. Dia membawa piala yang masih mengumpulkan asap. Langsung berhenti ketika melihat Harry. Mata hitamnya menyipit. Severus, kata Lupin tersenyum. Terima kasih banyak. Bisakah kau tinggalkan di meja ini? Snape meletakkan piala berasap itu di meja. Matanya menatap Harry dan Lupin bergantian. Aku baru menunjukkan Grindylow-ku kepada Harry, kata Lupin ramah, sambil menunjuk tangki. Menarik sekali, kata Snape tanpa memandang tangki. Ini harus langsung diminum, Lupin? Ya, sebentar lagi, kata Lupin.
Aku membuat sepanci penuh. Snape melanjutkan. Kalau kau perlu lagi. Besok mungkin aku harus minum lagi. Terima kasih banyak, Severus. Sama-sama, kata Snape. Tapi tatapannya tak disukai Harry. Snape mundur meninggalkan ruangan tanpa senyum dan waspada. Harry memandang piala itu dengan penasaran. Lupin tersenyum. Profesor Snape telah berbaik hati membuatkan ramuan untukku, katanya. Aku tak begitu pandai merebus ramuan dan ramuan yang ini rumit sekali. Dia mengangkat piala dan mengendusnya. Sayang, gula membuatnya tak berguna. Dia menambahkan meminumnya seteguk dan bergidik. Kenapa? Harry bertanya. Lupin menatapnya dan menjawab pertanyaannya yang tak selesai. Belakangan ini aku merasa kurang sehat, katanya. Ramuan ini satu-satunya yang bisa membantuku. Aku beruntung sekali bekerja di sini dan berkawan dengan Snape. Tak banyak penyihir yang mampu membuat ramuan ini. Profesor Lupin minum seteguk lagi dan Harry ingin sekali menepis piala itu dari tangannya. Profesor Snape sangat tertarik pada ilmu hitam, celetuk Harry. Oh iya, kata Lupin, tampaknya cuma tertarik sedikit sementara dia meminum ramuannya seteguk lagi. Ada yang bilang Harry ragu-ragu, kemudian meneruskan dengan nekat. Ada yang bilang dia akan melakukan apa saja untuk bisa menjadi guru pertahanan terhadap ilmu hitam. Lupin menghabiskan isi pialanya dan mengelurkan wajahnya. Menjijikkan, komentarnya. Nah, Harry, aku harus kembali bekerja. Kita ketemu lagi di pesta nanti. Baiklah, kata Harry menaruh cangkir tehnya yang kosong. Piala kosong itu masih berasap. Nah, ini semuanya, kata Ron. Kami bawa sebanyak kami bisa. Permen berwarna-warni cemerlang dituang ke pangkuan Harry. Saat itu senja hari dan Ron serta Hermione baru saja muncul di ruang rekreasi. Wajah mereka kemerahan diterpa angin dingin dan kelihatannya bahagia sekali. Trims, kata Harry, memungut sebungkus kecil permen merica setan yang berwarna hitam. Seperti apa, Hogsmeade? Kemana saja kalian? Kalau dari ceritanya, rupanya mereka kemana-mana. Derpis and Banks, toko peralatan sihir, Zonkos Joke Shop, dan ke tempat minum Three Broomstick, 3 sapu, untuk minum secangkir butterbeer panas berbuih. Dan masih ke banyak tempat lagi. Kantor posnya, Harry, kira-kira 200 burung hantu. Semua duduk di rak-rak. Semuanya memakai kode warna. Tergantung maumu. Berapa lama suratmu harus tiba di tempat tujuan. Honeydukes jual permen baru. Mereka membagikan gratis untuk icip-icip. Ini masih ada sedikit. Lihat. Kami mengira kami melihat gergasi. Betul, ada segala macam makhluk di Three Broomstick. Sayang kami tak bisa membawakan butterbeer. Betul-betul menghangatkan badan. Kau tadi ngapain? Tanya Hermione ingin tahu. Bikin PR. Tidak, jawab Harry. Lupin mengajakku minum teh di kantornya. Dan kemudian Snape datang. Dia menceritakan segalanya tentang piala berasap. Mulut Ron ternganga. Lupin meminumnya? Tanyanya terperangah. Apa dia gila? Hermione melihat arlojinya. Lebih baik kita turun sekarang. 5 menit lagi pesta mulai. Mereka bergegas keluar melewati lubang lukisan, masih membicarakan Snape. Tapi kau tahu, kalau dia mencoba meracuni Lupin, dia tidak akan melakukannya di depan Harry. Ya, mungkin, kata Harry. Ketika mereka tiba di aula depan, lalu menyeberang ke aula besar. Aula itu didekorasi dengan ratusan labu kuning berisi lilin-lilin menyala. Awan-awan yang terdiri atas kelelawar-kelelawar hidup yang berterbangan dan pita-pita jingga menyala. Yang melayang-layang melintang di langit-langit mendung seperti ular air berwarna cemerlang. Makanannya enak sekali, bahkan Hermione dan Ron yang sudah kekenyangan makan permen Honeydukes tak cukup hanya sekali mengambil semua jenis makanan yang tersaji. Harry berulang-ulang mengerli meja guru. Profesor Lupin tampak ceria dan sehat. Dia sedang bicara menggebu-gebu kepada Profesor Flitwick, guru jimat dan guna-guna yang bertubuh mungil. Harry mengalihkan pandangannya ke tempat Snape duduk. Apakah dia cuma membayangkannya atau benarkah mata Snape terarah kepada Lupin lebih sering dari sewajarnya? Pesta diakhiri dengan hiburan yang ditampilkan oleh para hantu Hogwarts. Mereka bermunculan dari dinding dan meja-meja, lalu melakukan formasi melayang. Nick, si kepala nyaris putus, si hantu Gryffindor mendapat sambutan meriah ketika memperagakan pemenggalan kepala sendiri yang gagal. Malam itu sangat menyenangkan sehingga keriangan Harry bahkan tidak tercemar oleh Malfoy, yang berteriak dari seberang ruangan ketika mereka semua meninggalkan aula. Para Dementor, kirim salam hangat, Potter.
Harry, Ron, dan Hermione bersama anak-anak Gryffindor lainnya menyusuri jalan yang sama menuju ke menara Gryffindor. Tetapi ketika mereka tiba di koridor yang di ujungnya ada lukisan si Nyonya Gemuk, tempat itu sudah penuh sesak dengan anak-anak. "Kenapa tak ada yang masuk?" tanya Ron penasaran. Harry menyipitkan mata memandang melewati kepala anak-anak. Lukisan itu kelihatannya tertutup. "Minggir, minggir, beri aku jalan," terdengar suara Percy. Dan dia menerobos kerumunan dengan lagak penting. "Kenapa macet? Masa tak ada yang ingat kata kuncinya? Maaf, aku ketua murid." Kemudian keheningan melanda, merambat dari anak-anak yang di depan, sehingga seluruh koridor sunyi menegangkan. Mereka mendengar Percy berkata, dengan suara yang mendadak tajam, "Panggil Profesor Dumbledore, cepat!" Semua kepala menoleh, mereka yang berdiri di belakang berjingkat. "Ada apa?" tanya Ginny yang baru saja tiba. Saat berikutnya, Profesor Dumbledore tiba, bergegas menuju lukisan. Anak-anak Gryffindor berimpitan untuk memberinya jalan, dan Harry, Ron, dan Hermione bergerak mendekat untuk melihat ada apa. "Ya ampun," seru Hermione, mencengkeram lengan Harry. Si Nyonya Gemuk sudah menghilang dari lukisannya yang telah disayat-sayat begitu kejam, sehingga irisan kampasnya bertebaran di lantai. Robekan-robekan besar telah direnggutkan sampai lepas dari figurannya. Dumbledore memandang lukisan yang telah dirusak itu, dan ketika berbalik dengan muram, dia melihat Profesor McGonagall, Lupin, dan Snape bergegas mendatanginya. "Kita harus mencarinya," kata Dumbledore. "Profesor McGonagall, tolong cepat temui Tuan Phil dan minta dia memeriksa semua lukisan di kastil untuk mencari si Nyonya Gemuk. Kalian beruntung kalau bisa menemukannya," kata suara terkekeh. Tipes yang tujai melayang naik turun di atas kerumunan dan tampak riang gembira seperti biasanya jika ada musibah atau ketakutan. "Apa maksudmu, Pipes?" tanya Dumbledore tenang. Dan cengiran Pipes berkurang sedikit. Dia tak berani mempermainkan Dumbledore, maka dia ganti berkata dengan suara licin. "Tak ada yang lebih baik dari kekehnya. Malu. Yang mulia, dia tak mau dilihat orang. Berantakan sekali. Aku melihatnya berlari menyeberangi pemandangan alam di lantai 4, Sir. Menyelinap-nyelinap di balik pepohonan. Menangis terseduh-seduh," kata Pipes riang. "Kasihan," dia menambahkan, tapi tak meyakinkan. "Apakah dia bilang siapa yang melakukannya?" tanya Dumbledore pelan. "Oh iya, Profesor Kepala," kata Pipes dengan gaya seakan memeluk sebuah bom besar. Dia marah sekali ketika si Nyonya Gemuk tidak mengizinkannya masuk. Pipes jungkir balik dan nyengir kepada Dumbledore dari antara kakinya sendiri. "Galak benar, si Sirius Black itu." Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.